Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Ini beneran ya HP-nya beneran ketinggalan, udah mau jalan. Nggak apa-apa. Kita Kalau- lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran nih. Ya. Lu masih bisa-bisanya lo video ya, gue panik nih. Kita lihat apakah bapaknya jujur atau tidak. Iya, dimana dari sekarang ya. Hola netizen yang terhormat, seorang konten kreator Richard Tedore menjadi sorotan setelah viral menuding penjaga warung di Nusa Tenggara Timur tidak jujur. Viralnya Richard Tedore itu bermula dari konten TikTok milik akun @donirapu yang diunggah beberapa waktu lalu. Dalam unggahan itu, nampak Richard Tedore sedang menumpangi perahu menuju suatu tempat. Ia hendak mengambil ponselnya yang tertinggal di sebuah warung. Perekam video yang juga pemilik akun, Doni pun mengatakan mereka hendak melakukan tes kejujuran. Sesampainya di warung, Richard Tedore pun menemukan ponselnya berada di atas sebuah wadah permen. Pemilik warung itu pun mengatakan bahwa Richard Tedore sudah terlanjur pergi ketika ia sadar ponselnya tertinggal. Awalnya Richard Tedore mengatakan bahwa penjaga warung itu jujur. Bahkan ia memberikan sejumlah uang pada penjaga warung tersebut. Padahal penjaga warung itu sempat menolak pemberian uang dari Richard. Namun Richard Tedore mengatakan bahwa penjaga warung itu tidak jujur setelah menjauh dari lokasi. Richard mengatakan bahwa penjaga warung itu tidak sepenuhnya jujur. Ia merasa bahwa penjaga warung tersebut seharusnya memanggil dirinya ketika ponselnya tertinggal. Akibat aksinya itu, Richard Tedore mendapatkan hujatan dari para netizen yang berbakti. Banyak yang mengecam karena Richard Tedore tidak mengucapkan terima kasih saat ponselnya yang sudah diamankan oleh penjaga warung. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kan gue kan di warung nih ya, gue di warung, gue ngerti banget nih misalnya nih ada barang ketinggalan, terus kan dia ngasih uang, kan kita masukin dulu uangnya ke sini tuh. Nah habis itu baru kita melihat gitu kan, kayak oh ini ada barang tertinggal rupanya punya bapak atau punya abang yang tadi. Barang ini kita tuh simpan dulu karena takutnya nanti ada pembeli lain, terus ada pembeli lainnya kalau itu ada barang orang diambil kayak sama pembeli lain tuh kayak mana, jadi kita simpan dulu, tahu gitu kan, kita lihat dulu kayak mana nih ada nomor yang bisa dihubungi nggak, misalnya ini HP ya atau misalnya apa kayak gitu, ada yang bisa dihubungi nggak ya, atau misalnya nanti kan temen-temennya pada nelpon, gimana kan kita angkat, halo iya nih tertinggal barangnya di warung gitu. Jadi bukan berarti disimpan tuh buat dijual lagi, kayak ayo jangan berpikiran buruk gitu kan, karena kita penjaga warung juga kayak yang jujur yang amanah tuh banyak, kayak les deh. Gak semuanya itu barangnya mau dijual karena kita mampu. Bisa jadi bapak tuh ngelihat HP lo ketinggalan sesudah lo pergi jauh, makanya dia bilang harus perlu pakai motor. Nah satu lagi nih bang, apa susahnya lo bilang tuh makasih gitu dan tidak bikin statement bahwa dia tuh tidak jujur gitu. Gua tahu lo nih orangnya suka bagi-bagi ya, suka wah kontennya tuh baik banget gitu ya. Tapi kan kalau gini menjadi menggiring opini ke publik bahwa sifat lu yang begini bang gitu. Jadi seolah-olah kau tuh cuman apa ya, pansos, panjat sosial. Cuma mau kasih tahu ya buat abangnya mungkin yang punya pikiran buruk tentang orang tete. Kebanyakan di sini tuh nggak minat nyuri HP. Mereka di sini malah lebih, kalau sejahat-jahatnya mereka di sini malah lebih milih nyuri babi beneran. Bahkan nih ya, malam hari motor itu diparkir di pinggir jalan. Rumahnya itu kan ada sekitar 5 meter ya dari jalan, tapi mereka parkir motornya itu di pinggir jalan, bener-bener di pinggir jalan malam hari loh. Lagian nih ya, kalau umpamanya si bapak pengen nyuri, udah ditutup itu warungnya, udah pergi dia pulang ke rumahnya pasti. Hati-hati loh bang, awas loh diserang sama orang NTT loh. Padahal kan udah dikemas tuh, HP-nya disimpan baik-baik. Terus pas mau dikasih duit imbalan, bapaknya nolak. Janganlah, dia ikhlas tuh ngebantuin, tapi katanya nggak lulus tes kejujuran, katanya bohong bapaknya. Gimana ini? Malah kalau dibilang beneran tulus harusnya dipanggil, padahal HP dia sendiri yang ketinggalan, tapi orang lain yang repot. Ini namanya apa? Suzon. Udah fitnah ini hitungannya. Parahnya lagi mau digebukin tuh bapak-bapak. Amannya orang hebat, high value man. Kalau aku ada di posisi bapak yang jaga warung itu, yang punya warung, mungkin aku juga nggak akan kejar dia, tapi itu HP-nya aku simpan. Tapi bukan berarti itu aku ambil. Nanti ketika dia datang aku kasih.
Itu karena aku pernah mengalami hal seperti itu. Aku di tempat kerja, kemudian klien aku HP-nya ketinggalan, terus aku udah nggak lihat lagi nih, aku cari keluar juga. Ya udah disimpan dulu aja, nanti kalau misalnya dia datang baru dikasih. Lagian sekarang tuh masa kejujuran cuma dinilai dari konten doang sih, dari cuma yang kayak gitu doang. Kalau memang bapak itu niatnya jahat, itu HP udah disembunyiin, udah nggak di situ lagi tuh HP-nya. Lagian itu udah bapak-bapak loh, itu udah tua, gimana? Aku sebagai orang yang udah nggak punya bapak tuh rasanya kalau lihat bapak-bapak yang udah tua kayak gitu tuh merasa itu tuh bapak aku. Kasian kan kalau digituin. Dan nggak semua hal itu bisa dibayar pakai duit, apapun itu. Kejujuran atau apapun itu nggak bisa dibayar pakai duit. Rasa terima kasih juga nggak bisa dibayar pakai duit. Jadi Bang Riz, gimana? Bapak itu harus manggil Ben, kok nggak dengar? Jadi dia berenang tuh, ngejar sepupu kau tuh. Wih, gabutnya kau Bang, ngasih 50.000, kepala digigit buaya, buntut masuk pacat. Amben pun keluar ngejar kau. Kau terima kasih enggak? Anak zaman sekarang Bang. Cipok kau kelak. Untung kau ganteng Bang. Terus kejujuran, tai, tau nggak? Tai semua. Apa susahnya bilang makasih Pak, udah tinggal, nggak usah dipermasalahin lagi. Dibilang bapaknya udah berbuat baik loh, udah beritikat baik, udah dibungkusin dan lain-lain. Lu kira mau diapain? Mau dijual gitu, bapaknya dibungkusin? Kan tolol gitu loh. Bayangin, gara-gara itu HP lu aman, terus lu dapat konten, lu dapat views, lu dapat like. Ya untung jadinya lu kan. Terus lu malah ngejelekin bapaknya kan tolol itu, idiot anjing, beleguk sih. Lu terlalu sangat lucu. Mungkin lu laki-laki paling jujur di muka bumi sejagat raya sampai Mars Pluto tuh lu paling jujur tuh di muka bumi nih. Kenapa lucu? Karena di sini yang borok tuh lu. Lu pembarang, lu yang lupa tapi lu kesal orang lain. Baru lu pakai acara bilang mau tes kejujuran orang NTT. Biji saboak. Lu kira orang NTT ini son tahu jujur kah? Kalau mau itu bab son jujur, mungkin dia setuju lu pembarang, lu HP jelek tuh. Baru yang lucu lu bilang, "Bapak kenapa son panggil ketong?" Lu pembarang jadi, kenapa lu kesal orang lain? Weh Bang Richard, lu nih konten kreator, lu pun followers 7,8 M. Lu pun konten dong tes tentang kejujuran. Beka saran daripada lu buat konten tentang tes kejujuran, mending lu buat konten tentang berpikir positif terhadap orang lain daripada lu suzon. Lu jangan tes kami orang NTT pun kejujuran Kami orang NTT nih kalau lu son korek kami diam. Tapi kalau lu korek nih lu habis Bekas tau lu orang NTT kalau soal kejujuran, toleransi itu kok tuh nomor 1. Jadi lu jangan ragu. Kalau kena orang jahat, mungkin lu papi itu sudah dapat tukar tambah sayang Baru lu setel mau gebuk itu bak tua. Coba lu gebuk kalau berani. Konten elit, terima kasih sulit. Kalau lu orangnya ada attitude, seharusnya lu tahu terima kasih. Karena itu bapak sangat berbaik hati masih mau kasih kembali lu pong HP. Ini lu langsung jalan dan lu menyalahkan itu bak tua karena san panggil lu. Itu lu sangat lucu. Buat bak tua, semoga sehat-sehat terus dan dijauhkan dari orang seperti dia. Lain kali kalau buat video tuh tolong kasih blur. Kasihan itu bakto sontak apa baru dek muka viral di mana-mana. Itu tuh orang tua, dia lebih tua lu, harusnya lu tahu hargai dia. Tolong untuk lu Abang Richard, laki-laki yang paling jujur di muka bumi, yang followers 7,8 M. Lain kali buat video tuh lebih bijak jangan bawa-bawa suku, budaya, ras atau apapun, karena itu tuh sangat menyinggung. Ketong orang NTT ini cinta damai. Tapi kalau lu berani sonto, lu kacau adek. Bini sangat gigi asam ding lu. Semoga lu paham dan mengerti apa yang beta omong. Semoga lebih bijak. Sekian dari beta, terima kasih. Bye. Yang ninggalin HP-nya siapa? Yang difitnah siapa? Itu bisa termasuk fitnah loh. Karena gini ya, si bapaknya juga udah tua ya kan. Dan terus juga HP-nya juga masih ngegeletak di atas toples itu. Dia pun juga, bapaknya juga tidak ada. Kalau memang si bapak itu niatnya buruk, itu mungkin HP itu sudah diambil dan disumpetin dulu. Gak mungkin kan ditaruh geletek ke situ aja. Itu udah nama kamu Theodor, orang yang terlegor, nyebar fitnah. Saya hargai sama konten kamu tentang kejujuran. Tapi hari ini itu kamu maksudnya fitnah loh, pencemar nama baik loh. Kamu ngerekam, ya kamu fitnah si bapaknya itu. Ajalah memanusiakan manusia ya.